Selamat pagi. Ibadah pada hari Jumat Agung kita adakan secara online. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Emawati Bole. Keluarga yang terkasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiole. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kita menghadap Tuhan. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Tuhan
doa pembukaan. Ya Allah, kami sekeluarga datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus, Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuan kami mengalami penguatan. Amin. Narasi Lukas 23 ayat 26 sampai 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering?" Nyanyian Kidung Jemaat nomor 382, Ya Yesus Terkasih. Narasi Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 178. Umat yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati pikiran kita, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami datang memohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memaknai kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami. Di saat kami mengingat rayakan kematian Tuhan di atas kayu salib, sekaligus juga kami boleh mengingat rayakan perjamuan kudus bersama-sama. Sekalipun kami rayakan di rumah-rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Roh Allah bekerja sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan dan melaksanakannya. Demi nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana.
Pembacaan Alkitab pada hari ini kita ambil dari kitab Lukas 23 ayat 44 sampai 49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan seluruh berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada Jumat Agung saat ini kita diajak untuk menghayati lagi secara mendalam kisah kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Penginjil Lukas mengajak kita untuk melihat dan ikut merasakan suasana pada saat itu. Ayat 44 mengatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Kita lihat suasana yang terjadi di sekitar salib Yesus di Golgota itu, suasana yang mencekam. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Bayangkan matahari tidak bersinar. Suasana yang sungguh-sungguh mencekam, sebagaimana yang mungkin saat ini pun kita dapat menghayati secara hidup, bahwa banyak daerah-daerah, kota-kota, wilayah-wilayah yang sudah mulai sepi. Tidak ada lagi kita yang bisa bergerak dengan bebas karena situasi pandemi ini. Matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2, itu yang digambarkan Lukas. Seolah-olah semesta pun ikut merasakan aura kematian Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 46 menyatakan bagi kita, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam penyerahan total Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu, ke dalam tangan Bapa." Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sesudah itu,
dia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, yang sungguh menarik catatan kita di ayat 47 adalah dia memuliakan Allah. Pertanyaan kita, siapakah kepala pasukan orang Romawi ini? Sementara dia belum percaya, tetapi ketika melihat situasi kondisi yang ada saat itu, bahkan tabir bait suci terbelah, dia memuliakan Allah dengan mengatakan, sungguh orang ini adalah orang benar. Mengapa dia katakan demikian? Karena kalau kita melihat narasi dari Lukas pasal 23 yang menjadi bacaan kita saat ini, mulai dari narasi Lukas 23 ayat 26 sampai 43. Di situ kita menemukan bagaimana Tuhan Yesus juga dalam kelelahan yang amat sangat harus menerima penghakiman. Mulai dari mahkamah agama, dibawa ke Pontius Pilatus, dari Pontius Pilatus kemudian dibawa lagi kepada Herodes. Lalu Herodes katakan tak menemukan kesalahan apapun, dikembalikan lagi ke Pontius Pilatus dengan tetap tak menemukan kesalahan apa yang ada pada Tuhan. Saudara-saudara, ini yang terjadi sehingga kita mengerti saat pada narasi tadi mengatakan kepada kita bersamaan dengan lewatnya seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, ditahan oleh serdadu Romawi untuk apa? Memikul kayu salib Tuhan ini. Bisa saja serdadu Romawi melihat Tuhan Yesus sudah kelelahan, sudah tak berdaya lagi, sehingga siapapun yang lewat di situ ditahan. Simon Kirene, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita dapatkan informasi bahwa dia ada di saat di mana tidak dapat memilih apa yang harus dia lakukan. Simon lewat begitu. Dia datang jauh-jauh dari Kirene, sebuah daerah di Libya. Dia menempuh perjalanan yang sangat jauh ke Yerusalem untuk merayakan Paskah di Bait Allah. Tapi dalam perjalanan itu berjumpa dengan rombongan Tuhan Yesus dengan para serdadu. Dia ditahan untuk pikul salib. Agendanya berubah begitu Bapak Ibu. Tidak lagi dia harus memusatkan perhatiannya beribadah Paskah di Bait Allah, tapi dia pikul salib. Ya, situasi kondisi yang demikian dalam narasi yang kita baca hari ini. Nah, jelas ketika Lukas mau sampaikan itu kepada kita, gambaran tentang kematian yang digambarkan kepada kita, mari lihat ayat 48 dan 49. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Jadi dianggap bahwa kematian Yesus di situ sebagai sebuah tontonan yang menarik bagi orang banyak. Tapi pada sisi yang lain, orang-orang yang menyadari bahwa ternyata Yesus tidak bersalah, menyesal, memukul-mukul diri. Lambang mereka berduka juga. Dan semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Mereka hanya bisa melihat dari jauh. Kalau sekarang kita lagi melaksanakan social distancing ataupun physical distancing, jaga jarak. Ternyata situasi di dekat salib Yesus pun orang-orang berdiri jauh-jauh jaga jarak. Ya, karena bisa macam-macam pikiran mereka saat itu selain rasa duka yang sangat kuat dan mendalam, rasa sedih yang sangat mendalam, tapi sekaligus juga rasa takut dan cemas. Jangan-jangan murid-murid Yesus, perempuan-perempuan yang senantiasa setia mengikuti Yesus akan mengalami nasib yang sama, ditangkap oleh serdadu Romawi. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga-keluarga di rumah yang Tuhan kasihi, kematian memang menakutkan. Karena itu setiap orang pasti akan memperjuangkan agar kehidupannya itu bisa tetap sehat, bisa tetap eksis, bisa tetap menjalani kehidupan. Saya kira ini juga yang menjadi perenungan kita yang sangat mendalam saat kita bersama-sama masih terus bekerja sama
untuk memutuskan rantai pandemi COVID-19. Tak ada yang berpikir hari ini kita harus Jumat Agung ibadahnya di rumah. Tak ada yang mungkin berharap perjamuan kudus Jumat Agung yang harusnya kita duduk di meja salib di gedung gereja pun harus kita laksanakan di rumah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus pada saat yang kita rayakan saat ini adalah justru menjadi suatu jalan menuju ke arah kemenangan dan kemuliaan. Artinya perjalanan Yesus di kayu salib ini sudah genap dengan dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang mengutusnya untuk memberikan rancangan keselamatan bagi umat manusia. Marilah pada Jumat Agung saat ini, bagaimana kita melihat yang penting pada pembacaan Alkitab saat ini adalah bagaimana kita menjalani hidup daripada hanya sekedar bertahan hidup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kematian Tuhan di atas kayu salib adalah kematian yang penuh keagungan dan kemuliaan. Karena kematiannya bukanlah hal yang sia-sia, tapi kematian Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya. Menebus dosa umat manusia, agar manusia yang harusnya menderita bahkan juga maut menjadi bagian kehidupannya, tidak lagi menerima maut yang kekal, tetapi menerima jaminan keselamatan yang kekal saat Yesus menyerahkan nyawanya. Mari di Jumat Agung saat ini kita akan merayakan perjamuan kudus sekalipun di rumah-rumah dengan mata iman, dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Kita percaya saat Bapak Ibu lakukan itu di rumah-rumah untuk kemudian mengangkat roti dan anggur ini, kita mengangkatnya dengan pertolongan iman kita kepada Kristus, supaya jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu sungguh-sungguh memberikan kesucian dan kekudusan. Apapun yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus, yakin dan percayalah Tuhan akan memberikan kekudusan atasnya. Tuhan juga akan memberikan kesehatan yang baik bagi kita semua, khususnya kekuatan dan pengharapan iman, karena boleh bersyukur kematian Tuhan di kayu salib sekali lagi adalah kematian yang penuh kemuliaan, dan kematian itu membawa kemenangan iman. Selamat Jumat Agung, selamat merayakan perjamuan kudus dengan hati yang terarah kepada Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini,
kita dipersatukan dengan Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru, yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa syukur agung. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk, sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu. Maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat, ke dalam kerajaan anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Untuk mengaku iman, menurut pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam pengarahan hati. Supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita dengan memberikan salam namaste. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera
bagi kamu. Damai sejahtera bagi roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib untuk penebusan dosa kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kidung Jemaat 364 bait kedua. Yesus
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya. Mazmur 22 ayat 23 hingga yang 25 yang menyatakan, Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 361, Di salibmu ku sujud. Yesus
Mari satukan hati dalam doa persembahan dan sekaligus syafaat kita. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami sudah boleh mengingat rayakan Jumat Agung. Di dalamnya kami diberikan kesempatan untuk merayakan perjamuan kudus. Sekalipun kami merayakan Jumat Agung dan perjamuan kudus di rumah-rumah masing-masing keluarga. Bapa, dalam rasa keprihatinan kami yang dalam, kami pun juga diberikan kesempatan menyampaikan persembahan syukur. Tanda Tuhan pelihara kami, tanda bahwa berkat Tuhan terus selalu Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Bahwa janji Tuhan, ya dan amin. Kami dibasuh lewat darah Kristus di atas kayu salib, memberikan pengampunan yang sempurna, bahkan memberikan jaminan keselamatan yang kekal. Terimalah persembahan syukur ini, sucikan, kuduskan, sehingga menjadi berkat bagi persekutuan pelayanan kesaksian umat-Mu, gereja Tuhan. Kami menaikkan doa Tuhan, dalam Jumat Agung ini diberkatilah keluarga-keluarga warga Jumat yang boleh merayakan Jumat Agung dan sekaligus merayakan perjamuan kudus ini. Memberkati semua keluarga di rumah, baik sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, mampukan dengan kasih setiamu dalam tugas tanggung jawab kehidupan kami saat ini. Berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, sekalipun juga mereka bersama kami harus tetap berada, beraktivitas dan belajar dari rumah. Berkati orang-orang tua lanjut usia, agar mereka pun yang rindu untuk beribadah di Jumat Agung ini di gedung gereja, mereka diberikan pengharapan iman untuk tetap mengucap syukur dalam ibadah perjamuan kudus di rumah-rumah saat ini. Berkati keluarga-keluarga jemaat dalam seluruh aspek kehidupan kami. Biarlah kami tetap taat kepada Tuhan, lewat ketaatan kami juga menjalankan anjuran pemerintah untuk tetap beraktivitas dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah dalam rangka bersatu padu, bergotong royong untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19. Tuhan berkati seluruh kami yang boleh beribadah Jumat Agung saat ini dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Berkati orang-orang tua lanjut usia yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit, berikan kesehatan kekuatan. Berkati setiap umat-Mu yang mungkin saat ini dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Kau jamah, berikan kesehatan kesembuhan buat mereka. Berkati mereka yang berbeban berat saat ini, berikan jalan keluar yang terbaik. Demikian juga yang berduka, Tuhan berikan penghiburan dan pengharapan iman. Bagi mereka yang mengucap syukur untuk segala berkat dan kebahagiaan, Tuhan sempurnakan syukur hati mereka kepadamu. Kami menyerahkan keluarga-keluarga jemaat, kami menyerahkan juga bagi setiap kami bersama-sama pemerintah, mulai dari pusat sampai tingkat daerah, bahkan sampai ke pelosok pedalaman saat ini. Tuhan berkati agar pemerintah bangsa, negara, dan daerah di mana kami tinggal diberikan hikmat untuk bersama-sama memerangi COVID-19, agar musibah ini dapat cepat berlalu, bukan karena kami kuat dan mampu, tapi karena kasih setia dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tanda pengharapan kami tidak sia-sia, tanda kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan menghadapi musibah ini. Tanda juga bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, sekalipun kami tidak dapat memohon untuk cawan ini berlalu sebagaimana Tuhan berdoa. Tapi kami percaya saat Tuhan ada di kayu salib, itulah tanda Tuhan menjamin kami untuk hidup dalam kebahagiaan yang kekal di rumah Bapa di sorga yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga para medis, juru rawat, dokter, petugas di laboratorium yang saat ini terjun di garis depan untuk menolong segenap mereka yang sudah terpapar virus ini. Mereka yang mungkin teridentifikasi atau mereka yang saat ini sudah sakit. Mari Tuhan Kau jamah setiap tim medis ini, berikan kekuatan, berikan kesetiaan, berikan kesehatan dan penjagaan. Demikian juga berikan pengharapan iman bagi keluarganya. Kami juga berdoa bagi pasien-pasien yang terus
berdoa kepada Tuhan meminta pertolongan. Tuhan pulihkan mereka dengan cara dan kuasa bilur Tuhan yang penuh kasih itu. Bapa, kami berdoa bagi semua pihak, termasuk gereja dan pimpinan-pimpinan, bahkan juga semua umat yang beriman kepadamu, agar kami juga dalam perjamuan kudus saat ini percaya dengan kami boleh menghayati kembali kematian Tuhan. Kami diberikan pengharapan iman, kami diberikan kesehatan, kami diberikan penjagaan dan pemeliharaan-Mu, serta hikmat daripada Allah untuk kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak diam saja, tapi kami terus berdoa, kami terus juga boleh berbagi berkat kepada mereka yang saat ini berkekurangan akibat dampak dari COVID-19, dan kami juga terus dapat memberikan yang terbaik dalam tugas panggilan pelayanan gereja. Terima kasih Bapa. Tuhan berkati Majelis Sinode GPIB, Tuhan berkati juga mupel-mupel, termasuk mupel Kalimantan Barat, jemaat-jemaat induk, jemaat-jemaat pos-pos Pelkes yang ada di wilayah Kalbar. Tuhan berkati mereka semua untuk tetap berharap dan bersandar pada Tuhan yang sudah berada di kayu salib. Tapi kami percaya kematian Tuhan adalah kematian yang penuh dengan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kehidupan kami, bahkan juga kami mau berserah memohon ampun atas setiap salah dosa kami, karena kami percaya musibah ini, di balik ini semua ada rancangan Tuhan indah buat dunia, buat gereja, bahkan buat kami, supaya kami lebih taat lagi, supaya kami juga boleh terus-menerus menggantungkan seluruh kehidupan kami dan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Warta Jemaat. Majelis Jemaat GPIB Siloam Pontianak mengucapkan selamat Jumat Agung yang pada saat ini kita rayakan dalam suasana keprihatinan pandemi COVID-19. Namun tak mengurangi penghayatan kita tentang makna penyelamatan. Disampaikan kepada jemaat ibadah Fajar Paskah Minggu 12 April 2020 pada pukul 4 subuh secara online untuk semua jemaat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Ada penghiburan dan penguatan bagi yang meratap, sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika Tuhan Yesus berada di titik kemanusiaan terendah dan tengah menanggung siksa tubuh, kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan.
Ya Allah, kami hendak melanjutkan hidup dengan memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang kembali. Terimalah berkat, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera darimu dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.